He's in that backyard, I believe, Dorothea. This is absolutely Sir, I goofy. have not killed anybody. Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Hari ini kita akan membahas film favorit Netflix. Film ini 100% diangkat dari kisah nyata dan mind blowing banget. Percaya nggak percaya, tapi ini beneran terjadi guys. Langsung saja, ini dia Worst Roommate Ever. Asik-asik, cos! Kisah ini dimulai pada tahun 1988 di Sacramento. Kota ini memiliki kenaikan angka tunawisma yang memprihatinkan setiap tahunnya, sehingga Kementerian Kesehatan membantu tunawisma untuk memiliki kehidupan yang layak, khususnya untuk orang-orang yang memiliki masalah gangguan jiwa. They suffer from paranoia. Our goal was to get them off the street. America was part of that task force. Salah satunya adalah Pak Montoya atau biasa dipanggil Bert. Bert adalah penderita skizofrenia. Ia lari dari rumahnya di umur 16 tahun karena keluarganya membawa ia ke rumah sakit jiwa. Di sana mereka melakukan pengobatan yang menyakitkan, yakni terapi kejut dan pemberian obat keras. Karena bertrauma dengan rumah sakit jiwa, maka ia ditempatkan di rumah kosan. Rumah kosannya bukan seperti rumah kosan biasa ya. Jadi kos-kosan ini khusus menampung orang-orang yang memiliki gangguan jiwa dan diasuh oleh ibu kos yang sudah berpengalaman. Very well recommended by saying and she really takes really good. Bert ditaruh di rumah Dorothy Puente. Dorothy adalah orang yang dicintai oleh masyarakat sekitar karena kedermawanannya. And so she was giving free food away to. Setiap tunawisma memiliki jaminan sosial. Melalui uang jaminan sosial ini, tunawisma dapat membayar kos-kosan, makanan, dan biaya perawatan mereka di tempat itu. Karena kebanyakan dari tunawisma tidak memiliki kerabat, Dorothy lah yang menjadi wali mereka untuk mencairkan uang jaminan sosial itu ke bank setiap bulan. That sound like a good place. Security checks. Awalnya Bert menyukai tempat itu, namun setelah beberapa bulan, Bert menghilang. Dorothy mengatakan Bert pulang ke keluarganya di Meksiko dan akan kembali lagi minggu depan. Petugas sosial itu curiga karena Bert tak kunjung pulang. Ia pun melaporkan hilangnya Bert ke polisi. Don't worry about it. There's a missing person here. Polisian melihat berkas Dorothy. Ternyata ia sudah sering keluar masuk penjara sedari remaja. Mulai dari pemalsuan cek, menjadi PSK, mucikari, meracuni orang, pura-pura jadi perawat lansia, membius, dan melakukan pencurian. Ternyata ia juga tidak memiliki izin untuk menjadi ibu pengasuh para tunawisma tersebut. Take some coins and then left. She was not a doctor, she was not a nurse. Selain itu, karena Dorothy sudah 4 kali menikah, nama Dorothy sering berganti-ganti, sehingga catatan kriminalnya sering tidak diketahui. Jadi guys, di luar negeri kalau wanita sudah menikah, nama belakangnya itu diganti dengan nama belakang suaminya. Montalvo. Petugas sosial itu menanyakan kepada salah satu penghuni kosan yang bernama John. John mengatakan bahwa Bert tidak pergi ke Meksiko dan Dorothy akhir-akhir ini sering menggali lubang. I really fear there's other things going on.
Polisi datang untuk mewawancarai semua orang di rumah kosan itu. Semuanya memiliki cerita yang sama. Tetapi ada satu orang yang menyelipkan sebuah catatan kepada polisi bahwa mereka disuruh berbohong. His name is John. It said, John, I'm going to ask you to lie for me. And she said, I'll make it well worth your while. Polisi juga menggeledah rumah tersebut dan menemukan banyak sekali obat tidur di kamar Bert. Polisi juga meminta izin untuk menggali tanah di sekitar rumah Dorothy. Dorothy pun memperbolehkannya. Proses penggalian pun dimulai. Polisi menemukan pakaian, kulit yang sudah mengering, dan kerangka manusia. Leather pieces. A human femur bone. Hal ini sungguh menggemparkan kota Sacramento dan menjadi sorotan media. Pada hari kedua, polisi melanjutkan penggalian. Di sini Dorothy masih belum ditangkap karena belum adanya bukti yang kuat dan pengakuan bersalah. Dorothy meminta izin kepada polisi untuk minum di kedai kopi di sekitar rumahnya. Polisi itu pun mengizinkannya. Polisi itu mengantarnya dan balik lagi melakukan penggalian. Didn't even know that one was there. Tidak berapa lama mereka menemukan satu kerangka manusia lagi. Dan saat itu juga polisi sadar bahwa Dorothy telah kabur. At that time I thought, oh no. Dorothy dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Media juga memberitakan kaburnya Dorothy secara besar-besaran. The marshal's office, the media. Suspicion that she may have fled to Mexico. Balik lagi ke penggalian. Polisi menemukan jasad ketiga dan teridentifikasi itu adalah Bert. Setelah menggali di semua halaman rumahnya, polisi menemukan 7 kerangka manusia. And blankets and plastic. Polisi masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan penyelidikan. Polisi menemukan sebuah kalender yang setiap tanggalnya sudah dituliskan keterangan cerita fiktif. She had written on some date here right on the calendar. Selain itu, Dorothy juga memainkan peran sebagai wanita tua biasa dari cara berpakaian, berbicara, dan bersikap. Ia berpenampilan seperti sudah berumur 75 tahun. Padahal aslinya dia baru berumur 50 tahun. Dia sukses menipu orang-orang di sekitarnya. She looked older than she was. 65 or 70. Beralih pada saat John diinterogasi. John mengatakan bahwa ia mencium bau kematian di sebelah dapur. Ia familiar dengan bau itu karena pernah bekerja di rumah duka. Saat polisi melakukan pengecekan, ternyata polisi mendapatkan lantai yang kayunya sudah meresap dengan cairan tubuh yang sudah membusuk. Yups, benar sekali. Itu adalah bau yang dicium oleh John. Disinilah Dorothy mempersiapkan mayat-mayatnya sebelum dikubur. What you thought was death. It's putrefied body fluid. I was overcome by. Tidak berapa lama setelah proses penggalian selesai, Dorothy tertangkap di sebuah motel di LA karena adanya laporan dari masyarakat. And she was being escorted by LAPD. I put Sacramento together. Setelah penyelidikan selesai, anak dari Everson Gilmouth, yaitu tunangan Dorothy, menelpon polisi. Mereka khawatir karena ayah mereka bertunangan dengan Dorothy dan sudah lama tidak mendengar kabarnya. Everson dan Dorothy merupakan sahabat pena ketika Dorothy masih dalam penjara. Dorothy mengatakan bahwa ia sudah banyak merenungi segala perbuatannya. Sekeluarnya ia dari penjara, Dorothy pun tinggal bersama Everson sebagai sepasang kekasih pada tahun 1986.
and that they haven't heard from him and they were... 1 bulan setelah Dorothy tinggal di situ, polisi menemukan mayat tanpa identitas di danau yang jenazahnya persis seperti jenazah yang ditemukan di halaman Dorothy. Pada tahun 1988, polisi kembali mengidentifikasi mayat tanpa nama tersebut. Dan benar, itu adalah Everson, kekasih Dorothy. We had a John Doe back in 1980. Dorothy menulis surat ke kerabat Everson bahwa Everson dalam keadaan baik-baik saja. Setelah menyingkirkan Everson, dia pun mulai membuat rumahnya jadi kos-kosan untuk tunawisma dan mengambil keuntungan dari uang jaminan sosial mereka. Dorothy mengatur makanan dan minuman mereka yang telah dicekoki oleh obat bius dan penenang, sehingga banyak dari mereka yang meninggal di dalam tidurnya. Dalmane is a tranquilizer. Dorothy tidak melaporkan kejadian ini ke polisi, supaya jaminan sosial mereka tetap dibayarkan pemerintah setiap bulan, dan Dorothy bisa mencairkannya terus-menerus. Little social security check. And then she took their lives away from them. Karena para tunawisma tidak memiliki kerabat, maka tidak ada yang mencari mereka ketika mereka hilang. Uang dari jaminan sosial dan baju-baju bekas dari para korbannya ia sumbangkan ke organisasi sosial, sehingga masyarakat melihatnya sebagai orang yang dermawan dan mendapatkan pengakuan di wilayah tersebut. Gained $100,000, made to the politicians free food. Dorothy dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Total ada 9 orang yang menjadi korban Dorothy. Biasanya rumah tempat terjadi kasus kejahatan dihancurkan dan dijadikan taman. Namun sampai saat ini kita masih bisa melihat rumah Dorothy, karena rumah itu dibangun pada tahun 1890 yang dikategorikan dalam rumah bersejarah. Jadi harus dilestarikan. And you cannot take these houses down. Pada saat hari pemakaman Bert, petugas sosial berhasil melacak keluarga Bert. Keluarga Bert hadir di acara pemakaman tersebut. Semua orang sangat menyayangi Bert. Di sisi lain, petugas sosial itu merasa bersalah karena ia yang menempatkan Bert di rumah Dorothy. Tapi di sisi lain, ia merasa ini adalah takdir Bert karena dari kasusnya Bert inilah kejahatan Dorothy terungkap. Dan film pun selesai. Semoga dari kasus ini kita tidak hanya menilai orang lain dari luarnya saja, dan tetap berhati-hati pada orang yang baru saja kita kenal. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Mimin jadi semangat lagi. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik. Ciao.